Mari Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita membaca Kejadian 36 ayat 1 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu. Anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau. Kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer,
Dishan, itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Aya dan Ana. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Zibeon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Zebion, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom, yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mesahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum di tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Bu Sarma. Ibrani pasal 12. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12.
Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Edomite kedua. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan, saudara ya. Dengan apa saudara? Dengan penguasaan diri, ya. Kalau nanti-nantikan Tuhan itu jangan kalap, saudara ya. Kami mengalami waktu kami baru dipulihkan itu, saya menanti-nantikan Tuhan itu dengan kalap, ya. Karena masih panas hati ini, saudara ya. Masih ada dendam, masih ada kemarahan, masih ada beruntel ya, tidak puas, nggak ada orang puas, saudara ya, orang disakiti kok, nggak ada yang puas, orang dikecewakan, dikhianati kok, siapa yang puas? Didiamkan, ampuni, ampuni gundul peang, ampuni gundul peang, iya nggak? Ampuni gundulmu peang, ampuni. Kalau bisa ketemu sekarang, tak apain, udah saudara ya, nggak perlu ketemu ya kan, itu yang suaminya dibawa sama wewe gombel. Kalau ketemu wewe gombelnya, kalau perlu kasih cabe itu ya, Madam Janet itu yang paling pedes itu ya, yang semeletnya itu nggak hilang-hilang itu. Kasih Madam Janet yang semeletnya itu kupikir sampai kuara asapnya itu. Apalagi lagi musim dingin gini ya, minus 6. Sampai kuara asapnya itu lemak Madam Janet itu. Aduh, puas dunia peang ya saudara ya. Tapi masalahnya harus lepaskan. Jangan, aduh saudara ya, kalau Anda mengerti yang namanya melepaskan, ya, aduh itu hal yang sakit. Tapi sebetulnya ketika melepaskan, tahun-tahun berikut hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Kamu melepaskan hari ini, semua dendammu, semua sakit hatimu, semua kemarahanmu, semua kejengkelanmu, kamu lepaskan hari ini, tahun-tahun berikut hidupmu itu enteng, ringan. Kamu tidak mau lepas, tahun-tahun berikut hidupmu akan makin berat, saudara. Makin payah, berat, karena beban itu 40 lipat. Makin kamu tidak lepaskan, kayak tumor ya, makin tumbuh. Kalau kamu lepaskan sekarang, tahun-tahun ke depan hidupmu akan mudah. Dibuka jalan semua yang baru bagimu, saudara. Makanya saya dari dulu nggak pernah mau berebut, ya. Bahkan pelayanan ya, waktu saya di Betani dulu, saya digajluk sama orang banyak itu, tak lepas, saudara. Nggak mau berebut, saudara. Tuhan selalu buka yang baru. Asal jangan sakit hati. Kalau sakit hati ya nggak bisa dibuka yang baru. Karena saya polos, nggak sakit hati, Tuhan malah bela. Buka yang baru. Lalu orang-orang yang ngendoki itu gimana, saudara? Ya 20 tahun sampai sekarang nggak hasil apa-apa. Kita sudah bikin musik-musik yang bagus-bagus, kita sudah bikin macam-macam. Ya seperti yang saya idekan, padahal kita dengan segala keterbatasan loh. Kita sudah bikin macam-macam, orang-orang ini ya nggak jadi. Sebenarnya memang dasarnya, ya maaf Pak, ya memang tidak
memang tidak, kapabilitasnya memang kurang. Memang nggak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas orangnya. Kenapa nggak punya kapabilitas? Karena dia sendiri tidak mau mengembangkan dirinya. Dia sudah cukup begini saja. Gitu ya. Sedangkan banyak orang yang terus, saya masih muda kok, saya masih mau belajar, saya masih ini ya, saudara. Akhirnya orang-orang ini ya mandek, saudara ya. Mandek dengan dimodalin begitu rupa, ya, dimodalin ya sama, waduh, saudara, gembala kami dulu di Betani itu orang luar biasa sekali, saudara ya. Kamu mau berapa? Mau uang berapa? Saya mau begini-begini, dimodalin, saudara. Sekuatnya kamu berkarya, saudara. Jian tenang, saudara ya. Saya belajar dari beliau. Makanya di komunitas ini, ya, kalau kamu mau berkembang, kita kan uang ada, bukan uang saya, uang kita. Saya hanya memutuskan untuk memanage buat apa. Karena saya the man of vision. Man of vision. Orang yang punya visi, saudara. Saya leader. Itulah bedanya leader dengan manajer. Saya seorang leader, saudara. Saya naik ke pohon yang tinggi dan saya lihat. Ya, Anda baca bukunya Ralph Mahoney. Apa bedanya manajer dengan leader? Ya, yang ikut kelas apostolik pernah diajarin ya. Kecuali saya lupa, kelewat bagian itu. Bedanya leader dengan manajer. Manajer itu ngatur-ngatur administrasi. Leader itu dia naik ke pohon yang tinggi, dia lihat. Oke, kita mau ke sana. Saya adalah leader, saudara ya. Kita mau ke sana. Begitu kita ke sana, apapun administrasi itu harus dibikin untuk ke sana. Bukan bos, bukan. Sering salah sangka orang-orang Dursila, ya, orang-orang Dursila itu suka sering salah sangka. Wah, bisa ngatur itu bos ini gini, kamu luar ini ya, kayak ingin Panikora, kamu ini siapa? Ya, kamu ini Isai anak Daud, ya, katanya orang-orang Isai dilempari batu Daudnya kan. Kamu ini Daud anak Isai, kamu itu siapa? Mau sok-sokan jadi pemimpin kami. Yang Musa ya, saudara, dilemparin. Dikasih, Musa itu leader. Begitu, yuk kita mau ke sana. Gundulmu peang, contohnya. Ke sana mana? Ke sana mana? Nggak bisa ngomong karena mereka 400 tahun jadi budak. Musa dikejar sama Firaun, kemudian dia lihat tanah yang permai, dia sampai melihat tanah Kanaan. Ya kan, nggak mungkin Musa nggak pernah ke Kanaan, nggak mungkin, saudara ya. 40 tahun masuk cuman angkerem anggon kumba di tanah Midian, nggak mungkin, saudara. Apalagi dia seorang terpelajar, ya kan? Dia sarjana di Mesir kan. Zaman itu Mesir pendidikannya paling tinggi di seluruh dunia. Zaman itu. Dan Musa mendapat pendidikan yang terhebat di seluruh dunia. Kemudian dia lari 40 tahun, nggak mungkin cuma anggon domba. Nggak mungkin, saudara. Dia amatin itu laut, dia amatin itu bintang. Dia lihat orang-orang, dia lihat perang, dia lihat apa, dia pergi ke Kanaan. Dia pergi kemana-mana, saudara. Kayak saya pergi ke Eropa, apa saya diem saja? Nggak mungkin, saya ini sarjana, saudara ya. Saya ini pemikir, cendekiawan. Maka ketika saya sampai Eropa, saya keliling seluruh Eropa, saya lihat itu otomatis sudah terbentuk analytical thinking itu. Itulah suara kenabian. Ya. Suara kenabian itu, proses kenabian itu dibangun dari analytical thinking. Makanya semua nabi itu sekolah, kecuali nabinya sono. Nggak sekolah ujuk-ujuk, asal kentut, jadi nabi, saudara ya. Semua nabi-nabi di dalam Alkitab Yahudi itu, bahkan para rasul semua sekolah, saudara. Anda jangan ngarep-ngarep, kalau udah sekolah jangan ngarep-ngarep jadi nabi, jangan ngarep-ngarep jadi Tuhan, pakailah aku sekalipun aku hanya lulusan SD. Kenapa kamu udah sekolah? Anggap, saudara, kamu sekolah. Kalau kamu cuma lulusan SD, dagang saja. Ya dagang saja. Kamu dipakai Tuhan, kamu cuma lulus satu Tuhan pakai, kamu jadi ngaco kamu nanti di gereja, saudara. Ngaco, kamu cuma lulusan SD. Di gereja ini kan komunitas dengan berbagai strata sosial. Akhirnya mereka itu dibawa kepada kebodohanmu yang cuma lulusan SD itu. Maaf, saya tidak meremehkan Anda yang lulusan SD ya. Tetapi sekolah itu penting, saudara ya.
Sungguh sekolah itu penting. Katanya Bob Sadino, wah itu yang sekolah-sekolah itu malah nggak apa namanya jadi karyawan. Kamu jangan sekolah. Itu satu Bob Sadino dari 200 juta orang Indonesia. Kamu kalau ngikutin Bob Sadino, kere kamu saudara. Hanya satu dari sekian ratus juta orang yang kayak Bob Sadino. Kasih tahu kamu rahasianya, kesalahannya Bob Sadino. Salah fatal itu Bob Sadino tuh ya. Menyesatkan banyak orang Indonesia. Akhirnya pada nggak mau sekolah. Akhirnya goblok. Pada nggak mau sekolah terus belajar agama. Edan tambah edan, saudara. Esau ini adalah seorang yang tidak mau belajar. Yakub ini orang yang tenang. Dia pembelajar. Dia ngamatin. Ya, bedanya Yakub dengan Esau ya. Kalau Anda baca di dalam Targum, ya Yakub ini orang yang suka belajar. Esau ini orang yang suka apa saudara? Jelang-jelangan kemana-mana. Yang penting badan saya gede, saya hebat, saya gesit. Esau ini adalah pemburu. Kalau dibilang pemburu, itu bukan buru rusa, memburu babi, memburu apa dong, apa menjang, apa itulah binatang-binatang, bukan pemburu kepala orang, saudara. Dikatakan bahwa Esau itu kekuatannya setara dengan Nimrod. Makanya diharapkan Esau itu akan membuat kerajaan seperti Babel, Babelnya Nimrod itu ya. Esau ini kan cucunya apa namanya cucunya Abraham. Diharapkan bisa seperti Nimrod, saudara. Tapi kan kejam kan, nggak mau sebetulnya Ishak nggak mau kejam, tapi dia bohong. Si Esau ini suka bohong sama bapaknya, saudara ya. Dan dia banyak langgar semua hukum-hukum Tuhan. Dia langgar semua sama si Esau ini. Udah kejam, dia langgar semua hukum. Dulu pernah ya, saya ajarin ya tentang Esau ini ya, bahwa dia adalah duplikatnya Nimrod. Nah, si Yakub ini orang yang pembelajar. Dia belajar, dia mengerti, dia punya wisdom, saudara. Sehingga dia mengerti, kalau kamu punya ini, kamu akan punya hak kesulungan, kamu ini. Kalau kamu bisa kuasai hidupmu, kamu akan kuasai masa depanmu. Kamu bisa kuasai hidupmu hari ini, kamu akan kuasai. Kalau kamu tidak bisa kuasai hidupmu hari ini, masa depanmu rusak. Dan beneran terjadi, saudara ya. Akhirnya Esau, karena hawa nafsunya dia, ya hidupnya sembrono, serampangan, dia bingung saya hebat kok, saya kaya kok, saya perkasa, saya begini, saya begitu, saya bisa ini, saya bisa itu. Oh, kamu sekarang bisa ini, bisa itu. Tapi Yakub dia berpikir bukan sekarang, dia berpikir masa depan. Dia tata hidupnya dari sekarang dengan kedisiplinan dan belajar. Dia tahu nggak bisa jadi pemburu, saya harus menggembalakan. Saya harus jadi gembala supaya saya punya stok, ya supaya saya punya persediaan. Esau, pokoknya saya rampok sana rampok sini, gampang. Zaman itu ada dua jenis, ya saudara ya. Ada tiga jenis pekerjaan. Satu pekerjaan rampok, ya. Seluruh daerahnya Esau mulai dari Midian sampai ke Mesopotamia Barat itu adalah perampok semua, orang Midian, orang Amalek, orang Ismail itu jadi perampok semua itu ya, itu jadi begal, orang-orang Nabatean itu jadi begal. Memang itu pekerjaannya begal. Kedua, pekerjaannya adalah sebagai petani pengembala. Mereka produksi sendiri, tidak mau tergantung sama orang lain. Yang ketiga, dia pedagang keliling. Ya dari ujung Jazirah Arab, dari Yaman, ya dulu dari Seba, ya namanya Seba Dedan, sampai ke Mesir untuk Frankenstein, ya. Frankenstein itu rempah-rempah, garam, emas, itu ya. Ya, itu tiga mata pencaharian mereka, saudara itu. Dan para pedagang Franky ini sering dibegal di daerahnya Esau ini, saudara ya. Ismail semua bergabung jadi satu. Dan mereka adalah orang-orang yang pikirannya pendek, sumbu pendek, pikirannya pendek. Ya, pikirannya pendek sekali, saudara ya. Senggol bacok. Ya.
Dan kalau bisa dia kuasai negara. Orang-orang Amalek itu juga sama kan, orang Amalek. Kan sama kan tinggal di daerah sana. Orang Moab, orang Amon, itu begal semua tuh saudara. Ya. Tetapi orang-orang Israel itu adalah orang-orang peternak. Dilatih dari zaman Mesir. Di Mesir mereka kerjaannya cuma ternak, saudara. Lalu dipaksa untuk membangun bangunan. Makanya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka kemudian bisa membangun dengan cepat karena mereka terbiasa membangun bangunan dan mereka terbiasa untuk dilatih untuk menjadi peternak. Ya. Sementara di padang gurun, 40 tahun mereka diajarin perang. Cuma latihan perang. Jadi mereka punya ilmu perang, ilmu bangunan, dan ilmu peternakan pertanian. Jadilah mereka bangsa yang maju. Karena mereka punya 3 ilmu ini. Mereka punya ilmu perang untuk melawan musuh-musuhnya. Jadi mereka nggak pasrah. Karena penggembala itu biasanya nggak bisa perang. Dirampok terus ya. Pasrah. Tapi mereka punya ilmu perang. Jadi ketika musuh datang, mereka siap perang. Mereka punya tentara. Mereka mengembalakan dengan sukses. Dan mereka bisa membangun bangunannya. Rumah-rumahnya itu, saudara. Dia tata hidupnya dengan rapi, saudara. Administrasinya dirapikan. Administrasi ya, Yakub itu seorang administratif ya, saudara ya. Dia rapiin, makanya dia bisa hitung domba yang berbintik-bintik, dikasih daun itu ya, makan apa di daerah apa yang makan buah itu, sehingga keluarnya nanti bintik-bintik gitu ya. Ada domba yang keluarnya nanti polos, ada domba yang hitam, segala macam. Dia seorang administratif, dia teliti, saudara ya. Administrasi itu penting, saudara ya. Jangan remehkan administrasi. Proses. Yakub itu orang yang menghargai proses. Esau itu nggak respect sama proses. Yang penting hasil. Anda tahu, yang penting hasil hanya berlaku untuk short time, saudara. Lama-lama orang akan tahu. Proses itu penting. Administrasi itu penting dalam hidupmu, saudara. Amatin satu-satu, pencatatan itu penting. Seburuk apapun mencatat, catatlah, saudara, hidupmu. Ya, balik lagi, apalagi laporan keuangan. Itu beneran, saya selalu ingatkan, saudara, yang namanya laporan keuangan. Kalau Anda jadi pengurus, kalau Anda nanti bergabung di dalam kepengurusan, Anda disuruh ini, nota nggak boleh hilang. Jangan ngeremehin nota loh, saudara ya. Anda bergabung dalam tim, kita kan lagi mau rekrut orang nih ya. Kita mau rekrut orang banyak, saudara, buat penginjilan ya. Terutama 4 orang tadi ya, buat di Mentawai, di Dayak, di Ambon, di NTT sama di Papua. Kita mau rekrut orang ini. Nah, orang-orang ini kalau kita bilang dia harus bisa bikin laporan keuangan. Kamu meleset, kamu bisa nggak dipercaya lagi. Sepele ya. Kamu meleset dengan laporan keuangan, kamu bisa nggak dipercaya lagi. Beneran ya, saudara ya. Uang itu maha penting di dalam sebuah komunitas. Itu adalah menggambarkan prosesmu, saudara. Itu menunjukkan proses. Saudara tahu marketing yang hebat dalam sebuah perusahaan? Saya, ya. Saya adalah orang yang mengamati data, pengumpulan data administrasi. Sehingga saya bisa tahu ini low end, seri ini, saya tak breakdown, saya bisa tahu kenapa ini lebih laku daripada ini. Oh ya karena ini orang mah cuma ngarang-ngarang aja, kamu ngarang. Ada insight customer. Nih, tak rubah nih, strateginya nih, pasti naik di barang ini nih. Terkendali kalau kamu punya data yang bagus, administrasi yang bagus, maka kamu akan bisa mengendalikan marketmu, saudara. Kalau kamu tidak punya data yang bagus, kamu tidak tahu apa yang dipikirkan customer. Kamu cuma tahu kenapa ini lebih laku dari ini, ya kan itu mahal, Pak. Jadi nggak laku, yang ini murah. Enggak, ini yang tak tunjukkan nih, tak bikin laku ya. Habis nih stoknya minggu depan nih. Oh, mana bisa, Pak? Ketokan titik saya, Pak. Ya ketokan sana. Tak bikin habis, saudara, barangnya. Sampai si bosnya mikir-mikir. Dicoba lagi. Orang ini ikut-ikutan, nyoba dengan cara saya. Tapi nggak bisa, salah. Kamu nggak bisa melakukan itu 2 kali. Nekat, saudara. Nggak laku lah. Waduh, pusing. Ruginya tambah banyak. Kamu tamak sih. Saya diemin aja, udah diomongin. Nggak bisa cara saya kamu lakukan 2 kali. Kenapa saya bisa? Karena saya tahu data, saya tahu insight apa yang dalam pikiran orang. Dari mana? Karena ada data, karena ada laporan yang jelas. Lalu saya bikin budgeting, bikin laporan semua ya. Laporan keuangan itu penting, saudara, untuk kita menganalisa
apa yang sedang terjadi. Jadi enggak duit berapa habis juduar, jadi duitnya habis semua, bingung saudara. Enggak begitu, Anda melayani nggak bisa begitu, duitnya banyak terus Anda dua, duitnya banyak. Oh, nggak bisa begitu saudara. Kita punya proyek besar apa yang kita bidik. Move. Ada dampak. Nggak bisa, ke sana, duit habis semua, mana semua. Hasilnya apa? Suatu jiwa, Pak. Aduh, bukan itu. Iya, memang satu jiwa malaikat bersorak-sorai. Tapi nggak perlu, untuk memenangkan satu jiwa itu nggak perlu pakai begituan. Ada cara lain yang lebih efektif gitu loh. Saudara, saya ketika ngomong begini, saya bukan orang cuma asal ngomong, saya punya pengalaman, saudara ya. Ya, baik dalam penginjilan, baik di dalam politik, saya punya pengalaman. Hal itu membuat pengalaman-pengalaman yang sebelum itu saya catat. Saya catat, bukan sekedar pengalaman. Enggak, saya amati, kenapa saya salah ya dulu ya. Kenapa saya sampai harus masuk penjara ya. Kenapa ya sebodoh itu saya ya. Kenapa saya catat. Saya berantem sama anak. Kita analisa. Jadi tidak sesimpel itu terlewatkan begitu saja dalam hidup saya. Kalau kamu tidak punya laporan keuangan, ya, dari laporan keuangan seorang direktur dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Laporan keuangan adalah sebuah insight dari perusahaan dan aktivitasnya, saudara. Ya, makanya itu maha penting di dalam sebuah komunitas, itu maha penting, dalam sebuah perusahaan itu maha penting laporan keuangan itu, supaya kita tahu kita harus kemana. Bagi seorang leader, ya, supaya dia jangan ngaco. Suara kenabian dimulai dari analisa data. Kalau masuknya sampah, ya keluarnya sampah nabinya, saudara. Kalau masuknya uang benar, inputnya, laporannya benar, maka outputnya itu tajam sekali suara kenabian itu. Jangan pikir kamu suara kenabian itu kayak orang tiba-tiba dienceloki sama jin, lalu dia matanya balik. Jangan pikir begitu, saudara. Itu Islam begitu. Orang Yahudi, orang Kristen, suara kenabiannya bukan dari diencelokin sama jin, lalu dia matanya balik kesurupan, gitu. Kecuali beberapa gereja karismatik ya, memang kesurupan, trans. Kita tidak mengajari kita trans, saudara. Suara kenabian itu dihasilkan dari proses yang benar. Kesurupan itu dihasilkan dari nafsu, saudara. Karena kamu maunya gampangan kan, panik kan, maunya kan, begitu sudah maunya langsung ada bling, begitu mujizat. Nggak bisa, saudara. Semua ada prosesnya. Bahkan Musa bikin mujizat di Laut Merah pun itu ada prosesnya. Dia ngamatin dulu kapan itu tsunami datang, kapan itu air surut, pasang tertinggi, surut tertinggi. Dia amatin itu angin barat, angin timur, kapan bertiup dengan paling keras. Makanya dilewatkan waktunya, timingnya tepat. Ya, dia lihat, dia tahu astrologi, saudara. Dia tahu ketika mana itu, di situ ada mana, ada mushroom, bisa buat gimana cara ngasih makan 2 juta orang. Emang Musa nggak mikir sebelum mau berangkat? Memang itu orang setolol itu, saudara. Saya saja, kita saja kalau mau pergi, yuk kita mau tur ke Israel. Kita hitung budgetnya berapa di sana, makannya di mana, kita mau berhentinya di mana, kita ngasih makan orang sekian, restorannya di mana, kita mesti berhenti, cateringnya pakai mana. Cuman mau ngajak orang 30 saja, kita mikirnya segitu panjang, saudara, persiapannya. Apalagi ini mau ngajak 2 juta orang pergi. Anda mau cara ngasih makan 2 juta orang di padang gurun gimana coba? Musa tahu kita kan ada hujan mana itu, mana mushroom itu ya. Kalau saya bilang itu mana itu mushroom, ada karbohidratnya di situ, saudara. Itu yang mereka butuhkan, sukrosa dari mushroom itu, saudara. Makanya nggak bisa ngirit, karena mushroom itu kan sehari panen udah besok busuk. Ya kan? Musa sudah survei semua itu, nggak mungkin nggak survei, saudara, nggak ada yang ujuk-ujuk. Saudara, jangan percaya pendeta cerita yang ujuk-ujuk begitu, saudara. Jangan percaya, itu pendeta karismatik. Akhirnya kamu kecewa nanti. Mujizat Tuhan selalu dilewati dengan proses. Terakhir, contoh, waktu dikatakan ya bahwa Abraham mengorbankan Ishak, percaya karena Allah sanggup menghidupkan orang mati. Abraham itu sudah melewati, dia suruh Ishak pergi ke
Padang gurun memang mau dikasih mati loh sama Abraham, biar mati. Tetapi nggak mati loh, dan sempat mati. Mereka sudah sekarat. Tapi Tuhan tolong, saudara. Makanya waktu disuruh mengorbankan Ishak, Abraham percaya bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Ada proses iman sebelumnya, ada pengalaman. Kalau Anda mau yang ujuk-ujuk, itulah hawa nafsu. Iman dengan hawa nafsu, saudara. Dan biasanya kamu akan hancur-hancuran. Ayo, jujur. Anda ngalamin, banyak yang ngalamin kan. Iman-iman yang orang karismatik kan, yang pengennya kan instan kan. Tidak bisa, saudara. Proses. Hidupmu diproses. Kalau enggak, kamu iman yang instan itu adalah iman yang dipenuhi dengan hawa nafsu, saudara. Dan akan berakhir dengan kamu akan gugur, kamu akan meninggalkan Tuhan, kamu akan marah sama Tuhan. Kamu pikir Tuhan yang salah, padahal kamu yang kurang ajar. Maunya gampangan, tok. Ya, belajar ya, proses ya. Laporan keuangan, itu juga proses. Laporan keuanganmu salah, outputnya juga salah. Maka bosmu, atau leadermu, atau pemilik, atau siapapun pengambil keputusan akan memutuskan hal yang salah. Juga kontrol. Itu proses, saudara ya. Penting ya. Jangan kamu dipenuhi hawa nafsu. Itulah Edomit yang maunya instan. Ya. Tuhan Yesus memberkati.